Selamat pagi anak-anak. Hari ini Lotus Juliet senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Nah, Lotus Juliet mengajak kalian, kita sama-sama mau bersyukur yuk untuk kebaikan Tuhan. Anak-anak, kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Kami senang Tuhan, hari ini kami boleh kembali datang beribadah. Terima kasih Tuhan sudah menolong setiap kami, memberkati setiap kami, menjaga setiap kami. Hari ini dengan penuh sukacita, dengan tubuh yang sehat, kami mau mulai beribadah, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, berkati setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur Dia memanggil setiap kita. Dia memanggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Anak-anak senang sekali Tuhan memanggil kita. Dia yang memanggil kita adalah Yesus Raja. Dia Tuhan, Dialah Raja di atas segala raja. Kita nyanyikan ya, Dialah Raja. Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Anak-anak, Dia Tuhan adalah Raja. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Dia Raja, Dia juga Tuhan. Namanya siapa? Yesus. Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Siapa tadi namanya? Yesus. Benar sekali anak-anak. Dia satu-satunya Tuhan dan Raja. Yuk kita sama-sama nyanyikan seperti minggu lalu. He is God. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out.
Ayo anak-anak, kita bersyukur karena ada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Anak-anak masih enggak cerita Losu Feve. Losu Feve cerita kalau Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Mengasihi setiap anak, termasuk kalian anak-anak yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati juga setiap anak-anak. Dia juga mengasihi semua orang. Dia mengasihi kita, orang-orang berdosa. Hari ini Losu Juliet mau cerita tentang orang muda yang kaya. Tuhan Yesus mengasihi juga orang muda itu, anak-anak. Yuk kita nyanyi dulu. Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Sekali lagi. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Anak-anak, cerita hari ini diambil dari Matius pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai 26. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang sudah boleh bersama-sama kami ikuti. Kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami boleh dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tenang, mendengarkan apa yang mau Tuhan ajarkan. Berkati setiap kami, berkati juga guru kami yang akan bercerita. Kami mau Tuhan mengajari setiap kami tentang kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, di dalam Matius tadi yang sudah Losu sebutkan di pasalnya yang ke-9, di situ diceritakan anak-anak, suatu hari ada seorang muda kaya. Dia datang menemui Tuhan Yesus. Dia berlutut di depan Tuhan Yesus. Dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, saya mau tanya, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan supaya saya masuk kerajaan surga? Nah, Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya itu, anak-anak, kenapa kamu bilang aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain Allah. Kalau kamu ingin masuk surga, kamu harus menuruti segala perintah Tuhan. Orang kaya itu bertanya lagi, anak-anak. Perintah yang mana yang harus saya turuti Tuhan? Lalu Yesus menjelaskan kepada orang kaya itu, perintah yang mana aja ya. Tuhan Yesus mengingatkan orang muda itu tentang banyak perintah, anak-anak. Misalnya perintah jangan membunuh. Ada juga perintah jangan mencuri, jangan berbohong. Terus harus hormat kepada papa dan mama. Taat dan sayang kepada papa dan mama. Ada juga perintah yang lain, anak-anak.
harus sayang kepada siapa saja. Sayang saudara-saudaramu, sayang juga teman-temanmu. Nah, anak-anak, orang kaya itu terus menjawab lagi. Tuhan, dari dulu sejak saya kecil, semua perintah itu sudah saya turuti, sudah saya lakukan. Apa ada perintah lain lagi ya? Masih ada yang kurang kata Tuhan? Kata Yesus, kalau kamu ingin melakukan yang baik, ada satu perintah yang harus kamu lakukan. Pergi, jual semua milikmu, lalu bagi-bagikan uangmu kepada orang-orang miskin. Dan setelah itu datang kemari, ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Anak-anak tahu? Waktu orang itu mendengar perkataan Tuhan Yesus, orang kaya itu sangat sedih. Anak-anak tahu kenapa kok dia sedih ya? Karena hartanya banyak. Dia punya banyak rumah-rumah anak-anak. Selain itu dia juga punya kambing dan domba-domba yang banyak juga. Dia juga punya perhiasan dari emas. Ada kalung, ada cincin, mungkin gelang juga, dan lain-lain. Dan yang lebih penting selain itu, uangnya banyak anak-anak. Dan orang kaya itu tidak mau kehilangan kekayaannya. Apalagi kalau harus membagikan uangnya kepada orang-orang miskin. Dia nggak rela anak-anak. Karena itu dia sangat sedih mendengar perintah Tuhan Yesus. Terus gimana? Jadi dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Setelah orang kaya pergi anak-anak, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya. Kata Yesus, orang kaya sulit mau masuk kerajaan surga. Tuhan Yesus juga bilang, lebih mudah, lebih gampang seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Wah, maksudnya Tuhan Yesus ini apa toh ya? Anak-anak tahu, unta itu binatang yang besar. Jadi, mana mungkin unta itu masuk ke dalam lubang jarum yang kecil? Murid-murid bingung juga anak-anak. Murid-murid berpikir, wah kalau begitu tidak ada orang yang bisa masuk ke surga dong. Tidak akan ada orang yang bisa diselamatkan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya anak-anak, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Lalu lihat ulangi ya. Kata Yesus apa tadi? Apa yang tidak mungkin bagi kita manusia, itu mungkin bagi Allah. Artinya apa? Artinya apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan bisa anak-anak, Tuhan bisa melakukannya. Kenapa bisa begitu? Karena Dia Tuhan yang hebat anak-anak. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Kalau Losu bilang seperti ini, kalian ingat apa? Kalian ingat ayat hafalan kita? Nah yuk, hari ini kita mau baca lagi ayat hafalan kita yang baru ya. Di dalam Wahyu, kita sama-sama buka Alkitab kita. Wahyu pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-14b.
Wahyu pasal ke-17 ayat 14b. Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Itu ayat hafalan kita. Anak-anak belajar ya di rumah. Coba hafalkan. Nanti boleh kirim videonya. Oke? Memang benar anak-anak. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja yang paling hebat. Dia Tuhan dan Raja yang bisa melakukan apa saja. Yesus sangat berkuasa. Bukan hanya berkuasa, dia mengasihi kita anak-anak. Dia, Tuhan Yesus, mau menyelamatkan setiap kita orang berdosa. Yesus rela mati untuk kita semua. Yesus rela mati di atas salib. Supaya apa? Supaya kita semua bisa masuk ke surga. Supaya anak-anak dan Lausud dan semua orang diselamatkan. Nah, gimana dengan orang muda tadi ya? Kalian masih ingat kan tadi ceritanya? Dia ingin diselamatkan. Tapi dia tidak mau menuruti, dia tidak mau mentaati perintah Tuhan Yesus. Kenapa dia tidak mau taat? Karena dia lebih sayang hartanya daripada sayang kepada Tuhan. Dia tidak mau kehilangan harta miliknya. Jadi gimana? Kalau kalian anak-anak yang di rumah, coba lo semua tanya nih. Apa kalian punya mainan-mainan kesayangan kalian? Mungkin mobil-mobilan untuk yang cowok. Atau boneka-boneka untuk yang para cewek. Atau banyak di antara kalian yang sekarang juga sudah mulai main HP. Ada games di HP kalian yang sangat favorit. Mungkin juga kalian punya binatang peliharaan kesayangan. Atau baju-baju kesayangan. Ada? Kalian rela enggak berbagi mainan, berbagi binatang-binatang, atau baju-baju kesayangan kalian dengan orang lain? Ayo anak-anak, kita sama-sama belajar mengasihi orang lain dengan berbagi apa yang kita punya. Kenapa harus begitu? Karena kalau kita mengasihi orang lain, itu artinya kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Gampang enggak anak-anak? Enggak gampang. Kita bisa berdoa, minta Tuhan tolong kita. Supaya kita bisa lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi barang-barang kita, menyayangi barang-barang kesayangan kita. Dan Lausud percaya, saat kita berdoa, Tuhan mau menolong kita anak-anak. Kenapa dia mau menolong? Karena dia Tuhan dan Raja yang sangat hebat. Dia Tuhan dan Raja yang bisa melakukan apa saja karena dia berkuasa. Anak-anak semua percaya? Hari ini minggu yang kedua kita belajar lagi tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Raja kita. Yuk kita sama-sama mau berikan persembahan kita. Isi bejana untuk Tuhan kalian sambil kita menyanyikan He is God. King.
Kita berdoa anak-anak. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Raja bagi setiap kami. Tuhan, ajari kami untuk kami boleh lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi apa yang kami miliki. Saat kami belajar dari orang muda kaya tadi, biarlah kami tidak mau seperti dia ya Tuhan. Kami mau lebih mementingkan Tuhan di dalam hidup kami, karena Engkau Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kami. Tolong kami untuk bisa lebih mengasihi Tuhan juga. Semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari mau memberikan hidup kami sejak kecil hanya untuk Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu hari ini. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami dimanapun kami berada. Biarlah kasih Tuhan yang memimpin hidup kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih terlebih lagi untuk kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak gak terasa, udah hampir selesai ibadah kita. Lalu Juliet mau ingatkan, beberapa hari yang lalu anak-anak sudah terima kiriman craft dari para Losu. Kalian boleh kerjakan ya. Ada craft dari minggu lalu, cerita Losu VV juga. Kalian buka sesuai dengan tanggalnya, kalian kerjakan craftnya dan hasilnya bisa difoto bersama kalian dan dikirim ke guru-guru. Oke? Sampai di sini ya ibadah kita. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, pakai masker kalau perlu. Oke? Dan jangan lupa berdoa, minta Tuhan menolong kita supaya kita boleh lebih mengasihi Tuhan. Oke? Sampai ketemu lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kalian. Bye-bye. God bless you.